Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yeken, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu dan senantiasa bahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 18 September tahun 2021, hari biasa pekan ke-24. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala kehidupan, berkenanlah membantu kami agar dapat berpegang teguh pada Putramu, melaksanakan sabdanya, dan mewujudkan kedamaian-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarkannya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan Yesus tentang perumpamaan seorang penabur yang menaburkan benih di tanah yang berbeda-beda tadi. Lalu Tuhan Yesus menyebutkan tanah yang baik itu seumpama mereka yang mendengarkan sabda Tuhan lalu menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah yang baik dalam ketekunan. Marilah kita hidup di dalam perjuangan sebagai orang-orang yang menyimpan sabda Tuhan dalam hati yang baik, sehingga dari dalam hati sabda Tuhan itu mengubah, mentransformasi, memberi daya bagi hidup kita untuk menghasilkan buah-buah yang baik pula. Dan buah yang baik itu tampak di dalam ketekunan, karena sabda Tuhan yang disimpan dalam hati yang baik akan berkarya dari waktu ke waktu di dalam konsistensi, di dalam kesetiaan, dan juga ketekunan. Saudara-saudariku, dalam hidup ini banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan, banyak hal-hal yang bisa membuat kita tidak fokus terhadap sabda Tuhan itu, sehingga kita mudah jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus memberikan kepada kita sabdanya yang sangat-sangat jelas, supaya kita beroleh sabda Tuhan itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan akhirnya menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik itu tidak hanya untuk diri sendiri, didasarkan dari keyakinan, egoisme sendiri, bukan, tetapi kita menjadi alatnya Tuhan yang dipakai olehnya untuk menyelamatkan dunia. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua, hidup kita, perjuangan kita senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.